Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan belajar uji repeated ANOVA, atau uji ini juga disebut repeated Michel ANOVA. Oke, uji ini adalah uji pada kelompok parametrik. Artinya data yang kita analisis harus berdistribusi normal. Tapi ada beberapa syarat yang harus kita penuhi lain, begitu ya. Jadi kita akan pelajari. Karena saya akan jelaskan dulu bahwa uji repeated ANOVA ini adalah uji lanjutan dari uji T dependent. Jadi jika uji T dependent hanya pengukuran 2 kali, before after, sebelum sesudah, maka uji repeated ANOVA adalah dia lebih tingkatannya lebih tinggi lagi. Jadi artinya pengukurannya tidak hanya 2 kali, bisa 3 kali, bisa 4 kali, 5 kali, atau bahkan lebih. Jelas harus lebih dari 2 kali pengukuran. Jadi bedanya adalah jika uji T independen pengukuran hanya 2 kali sebelum sesudah, kalau uji repeated ANOVA ini dia lebih banyak. Jadi pengukuran 1, pengukuran 2, pengukuran 3, dan seterusnya. Nah, kita ingin membandingkan di antara pengukuran tersebut. Kira-kira ada nggak perbedaan dari pengukuran 1 dengan 2, 1 dengan 3 misalkan, 2 dengan 3 misalkan, dan seterusnya. Jadi uji ini adalah uji yang lebih kompleks daripada uji T dependent. Oke, lanjut. Tadi seperti yang sudah saya jelaskan bahwa ini pengukurannya harus lebih dari 2 kali. Kalau pengukurannya hanya 2 kali, maka dia uji T dependent, atau yang disebut juga Pirot t-test, Pirot sample t-test, begitu ya. Oke. Kalau bedanya dengan one way ANOVA apa misal? Kalau one way ANOVA jumlah kelompoknya yang beda, kelompoknya independen, dan kelompoknya tadi lebih dari 2, misalkan kelompok A, kelompok B, kelompok C, gitu. Jadi kelompoknya yang lebih dari 2. Nah, kalau repeated Michel ANOVA ini atau repeated ANOVA ini, kelompoknya 1 hanya saja diukur lebih dari 2 kali, begitu. Oke, lanjut. Nah, ini ada beberapa asumsi yang harus kita penuhi, begitu ya. Oke. Yang pertama dan kedua ini yang menjadi penting, yang harus betul-betul kita penuhi. Sementara nomor 3 itu opsional biasanya. Jadi yang pertama itu datanya harus interval atau rasio, karena ini kita ingin mencari rata-rata. Jadi skala datanya harus interval atau rasio, jadi angka, numerik, betul-betul numerik, bukan kategori. Karena kalau kategori tidak bisa dicari nilai rata-ratanya. Yang kedua, dependent variable memiliki normally distributed. Jadi distribusi data variabelnya itu harus berdistribusi normal. Jadi kita akan uji normalitas data sebelum melakukan uji repeated ANOVA ini. Oke, kemudian yang ketiga adalah asumsi sphericity ini harus sama, harus homogen, begitu ya. Oke, tapi ini tidak mutlak syarat ini. Kalau nanti ditemukan data kita ternyata tidak homogen, maka lanjut saja, masih bisa dilanjutkan selama distribusi data kita normal. Kalau tidak normal, pakai uji alternatifnya. Uji alternatifnya adalah uji Friedman. Uji alternatifnya adalah uji Friedman. Kita akan belajar setelah ini berarti ya. Setelah pertemuan ini kita akan belajar uji Friedman. Oke. Jadi itu asumsinya. Kemudian asumsi selanjutnya yang terakhir adalah pengukuran lebih dari 2 kali. Jelas, karena kalau pengukuran hanya 2 kali, maka ini bisa diselesaikan dengan uji T dependent atau Pirot t-test. Jadi pengukurannya harus lebih dari 2 kali, baru kita boleh pakai repeated ANOVA. Oke, kita langsung saja ke kasus. Kita latihan begitu. Jadi analoginya begini. Kita sebagai peneliti ingin mengetahui sebuah metode latihan. Metode latihan ini yang perlu kita uji coba begitu, efektif atau tidak sih. Nah, jadi latihan ini kita berikan kepada penderita artritis atau yang mereka mengalami
radang sendi lutut gitu ya. Biasanya terjadi pada orang-orang yang sudah sepuh, sudah tua, terjadi pengapuran dan lain sebagainya di lututnya. Nah, itu artritis, jadi sakit lututnya. Oke. Terhadap fungsi lutut begitu ya. Jadi latihan ini kita beri pada penderita artritis. Kita ingin melihat fungsi lututnya masih benar apa enggak. Nah, tapi indikator yang kita gunakan bukan fungsi lututnya, tapi berapa lama waktu yang mereka gunakan untuk menaiki anak tangga. Dan satuan waktu ini kita ukur dalam satuan detik. Oke. Jadi itu analoginya. Nah, kita ingin melakukan perbandingan fungsi lutut tadi berdasarkan waktu naik tangganya tadi sebelum diberi pelatihan, pengukuran pertama. Kemudian pengukuran keduanya adalah 4 minggu setelah pelatihan, dan pengukuran ketiganya adalah 6 minggu setelah pelatihan. Jadi ini kita melakukan pengukuran sebanyak 3 kali, sebelum diberi pelatihan, kemudian 1 bulan setelah pelatihan, dan 1,5 bulan setelah pelatihan. Oke. Kemudian dari kasus tersebut kita terjemahkan menjadi pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian dalam kasus tersebut adalah, apakah ada perbedaan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk naik tangga antara sebelum pelatihan, 4 minggu setelah pelatihan, dan 6 minggu setelah pelatihan. Ingat ya, pengukuran kita sebanyak 3 kali. Pre, kemudian 4 minggu, dan minggu ke-6, 6 minggu begitu ya. Oke. Sehingga hipotesisnya seperti biasa, hipotesis 0 dan hipotesis alternatif, di mana hipotesis 0 selalu berbicara tentang tidak ada, dan hipotesis alternatif selalu berbicara tentang ada. Karena kasus kita ingin mencari perbedaan, maka hipotesisnya menyesuaikan menjadi untuk hipotesis 0, jadi tidak ada perbedaan bla 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 bla. Sementara hipotesis alternatif selalu berbicara tentang ada, sehingga ada perbedaan bla 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 bla. Oke, lanjut. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita mengecek apakah data kita berdistribusi normal atau tidak. Oke, saya pikir mudah. Nanti kita akan coba di SPSS langsung, tapi sini akan saya tampilkan outputnya. Oke, nah ini test of normality. Ini kita gunakan, ini kan ada 2, ada Kolmogorov, ada Shapiro. Karena jumlah sampel kita termasuk sedikit, karena cuma ada 35 responden, maka yang kita gunakan adalah Shapiro. Nilai signifikansinya kita bandingkan dengan alfa. Ternyata pre, pengukuran 4 minggu dan pengukuran 6 minggu, semua nilai signifikansinya di atas 0,05. Sehingga kita simpulkan bahwa setiap pengukuran ini, pre, 4 minggu dan 6 minggu ini berdistribusi normal. Karena berdistribusi normal, maka kita bisa melanjutkan ke langkah selanjutnya menggunakan uji repeated ANOVA. Ini normal ya, karena lebih besar dari 0,05. Oke. Nah, ini adalah langkah dari uji repeated ANOVA. Di sini, di slide ini akan saya sampaikan yang simpelnya, yang sederhananya. Tapi nanti tolong perhatikan di video ini, kita akan coba langsung di SPSS dengan beberapa ada beberapa langkah yang sedikit berbeda dari yang tampilan slide ini. Sengaja, karena yang di slide ini saya buat lebih simpelnya, tapi nanti di latihan SPSS akan saya buat lebih detail begitu, mudah-mudahan lebih mudah difahami. Oke. Langkah pertama adalah setelah kita melakukan uji normalitas data tadi, ternyata normal, maka kita melanjutkan uji repeated ANOVA. Yang pertama, klik analyze, kemudian pilih general linear, pilih repeated measure. Oke, masukkan waktu. Waktu ini boleh secara default namanya faktor 1, tapi boleh kita rubah. Karena ini adalah satuannya adalah waktu, maka kita masukkan waktu begitu. Kemudian ketik angka 3 di dalam number of level. Pengukuran dilakukan 3 kali begitu ya. Karena pengukurannya 3 kali, maka di sini 3 kali. Kalau pengukurannya 4 kali ya masukkan 4 gitu ya. Kemudian jangan lupa klik add, kemudian next. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ini faktor 1 tadinya, kita rubah menjadi waktu boleh 3. Nah, ini boleh dikosongkan. Jadi nama pengukurannya boleh dikosongkan, boleh diisi. Oke, yang contoh di slide akan saya kosongkan. Tapi nanti contoh di SPSS langsung akan saya isi begitu ya. Apa bedanya? Oke. Kemudian kalau sudah masuk gini, sudah semua, klik define. Kemudian masukkan variabelnya, detik tadi 1, 2, 3 tadi, pengukuran pre 4 minggu dan 6 minggu.
ke dalam within subject variable. Oke. Jika sudah, langkah selanjutnya kita klik option, pindahkan variabel ke dalam display min4. Oke. Nah, klik option, kemudian pindahkan variabelnya, kemudian aktifkan compare effect, continue dan oke. Langkahnya seperti ini. Nah, klik option, waktu pindahkan ke sebelah kanan dengan klik tanda panah, kemudian aktifkan compare min effect. Nah, ini silakan boleh pilih LSD atau Benveroni gitu ya, sama saja. Di contoh ini akan saya pilih LSD begitu. Nah, jika sudah, klik continue dan oke. Nah, outputnya di output SPSS itu banyak, tapi tidak semua kita baca. Yang kita baca hanya yang ini saja. Jadi ada multivariate test. Multivariate test, kita ingin melihat bahwa dari keseluruhan pengukuran 1, 2, dan 3 tadi, pengukuran pre 4 minggu dan 6 minggu tadi, kita ingin melihat ada nggak sih perbedaan. Oke, ternyata pada saat kita melihat nilai signifikansinya pada tabel multivariate test ini, didapatkan bahwa nilai P-nya kurang dari 0,05, yaitu 0,000. Oke, ini artinya kita dapat menyimpulkan bahwa ada perbedaan rata-rata pengukuran antara pengukuran 1, 2, dan 3. Oke, tapi kita belum tahu bahwa pengukuran yang mana sih, pengukuran pre dan 4 minggu atau pre dengan 6 minggu yang berbeda, kita belum tahu. Oleh karena itu tadi kita memilih LSD begitu. Kita ingin melihat pengukuran 1 pre berarti dengan pengukuran 2 yang 4 minggu, pengukuran 1 dengan 6 minggu. Jadi ini kita membandingkan. Coba 1 dengan 4 minggu. Jadi pre dan 4 minggu ternyata ada perbedaan, karena nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Dan pengukuran pre dengan 6 minggu juga ternyata ada perbedaan. Kemudian 2 dan 3, pengukuran 4 minggu dan 6 minggu ternyata ada perbedaan. Sehingga dari tabel ini kita bisa melihat bahwa dari semua pengukuran, dari pre 4 minggu kemudian 6 minggu, itu semua ada perbedaan rata-rata begitu ya. Ada perbedaan rata-rata waktu. Oke, sehingga dapat kita simpulkan H0 ditolak. Kita menerima H alternatif. Oke, jadi simple ya. Nah, ini adalah bentuk tabel penyajiannya. Ini adalah contoh saja untuk tabel penyajiannya seperti ini. Oke, ini awal dengan 4 minggu, perbedaan rata-rata CI dan lain sebagainya. Ini kurang dari 0,001 bahkan ya, karena 0,000 ya. Nih, karena 0 semua. Maka jangankan 0,05, 0,01 saja dia lebih kecil begitu ya. Oke. Jadi berdasarkan tabel ini kita bisa melihat bahwa pengukuran pre 4 minggu dan 6 minggu semua sudah ada perbedaan. Oke, jadi kita bisa simpulkan bahwa pelatihan yang kita berikan itu efektif dalam memperbaiki lutut misalkan dan sebagainya begitu ya. Jadi intinya adalah latihan yang kita berikan tadi itu ternyata bermakna, mampu membuat perbedaan durasi waktu latihan gitu ya, durasi waktu mereka naik tangga. Tapi untuk latihan di SPSS-nya langsung silakan klik di video yang lain begitu ya. Setelah ini akan ada video yang kedua untuk melengkapi latihan supaya videonya tidak terlalu panjang durasinya. Oke, sampai jumpa di video analisis praktek di SPSS begitu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.